Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan program Dilan SMK Kesehatan Airlangga bersama saya Ibu Siti Ngatika Rohmah, Guru Produktif Teknologi Laboratorium Medik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, kita memasuki materi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemeriksaan HCG, menganalisis pemeriksaan HCG, dan melakukan pemeriksaan HCG pada tes kehamilan. Tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama yaitu memahami pengertian HCG, kemudian yang kedua mampu melakukan pemeriksaan HCG pada tes kehamilan. Baiklah, pemeriksaan HCG. Pertama, pengertian dari HCG, yaitu HCG adalah hormon glikoprotein yang diproduksi oleh plasenta yang berkembang tak lama setelah fertilisasi. Kepanjangan dari HCG sendiri adalah Human Chorionic Gonadotropin. Hormon HCG dapat dideteksi di dalam darah dan urin kurang lebih sekitar 7-10 hari setelah pembuahan. Hormon HCG sendiri berarti diproduksi oleh plasenta. Kadar HCG akan meningkat dengan cepat. HCG dalam urin ini dapat digunakan untuk mendeteksi kehamilan dengan cara sederhana. Penentuan kehamilan menggunakan urin dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu biologis dan imunologis. Percobaan biologis dengan 3 cara, yaitu cara Ashcemson-Sondek, kemudian ada cara Friedman, dan dengan cara Gali-Manini. Sedangkan pemeriksaan imunologis dengan cara langsung, yaitu dengan direct latex agglutination atau DLA, atau tidak langsung dengan latex agglutinasi inhibitor, serta dengan cara hemagglutinasi inhibition atau HAI. Pada awal kehamilan, wanita bisa mengalami mual, kemudian kadang disertai dengan muntah. Perkembangan payudara ini terjadi akibat pertambahan dari kadar hormon pada wanita, yaitu terutama estrogen dan progesteron. Mual dan muntah akibat estrogen dan HCG, kedua hormon ini membantu memelihara kehamilan dan mulai dihasilkan oleh plasenta sekitar 10 hari setelah pembuahan. Plasenta juga menghasilkan hormon yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi lebih aktif. Kelenjar tiroid yang aktif menyebabkan denyut jantung yang cepat. Denyut jantung berdebar atau palpitasi, keringat berlebihan, dan perubahan suasana hati. Selain itu, bisa juga terjadi pembesaran pada tiroid. Selama kehamilan diperlukan lebih banyak insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Karena itu, penderita diabetes yang sedang hamil bisa mengalami gejala diabetesnya yang lebih parah. Pada masa kehamilan, urin diperiksa untuk mengetahui adanya gula dan protein. Adanya gula menunjukkan diabetes dan adanya protein menunjukkan preeklamasi, yaitu yang termasuk preeklamasi, tekanan darah tinggi, protein pada urin, dan penimbunan cairan selama kehamilan. Kadar HCG dalam masa kehamilan pada keadaan normal, kadar HCG di dalam urin kurang dari 5 international unit per mili. Pada wanita yang positif hamil memiliki kadar HCG lebih dari 25 international unit per milinya. Pada kehamilan yang sehat, kadar HCG meningkat 2 kali lipat tiap 2-3 hari selama kehamilan di trimester pertama. Faktor-faktor yang menyebabkan positif palsu nih pada proses pemeriksaan HCG. Yang pertama, kemungkinan alatnya yang kadaluarsa bisa jadi. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan didiamkan terlalu lama.
Ini kemungkinan lama urin menguap dan efeknya muncul garis terang. Harusnya segera diperiksa ya. Kemudian yang ketiga, ada masalah kesehatan nih. Contohnya sistem endokrin yang bertanggung jawab untuk memproduksi, mengatur hormon, nah mungkin menjadi penyebab hasil pemeriksaan HCG-nya menjadi positif. Kemudian penyakit ginjal. Bisa memicu karena penyakit ini menyebabkan protein dan darah bocor ke urin sehingga hasil tesnya HCG positif. Kemudian sedang meminum obat kesuburan. Sebagian besar dari obat kesuburan itu mengandung HCG. Kemudian ada masalah keguguran di awal kehamilan, ini gugur tanpa gejala, jadi tidak disadari kalau dia sedang terjadi keguguran. Kemudian penampung yang digunakan dalam kondisi tidak baik. Nah, jadi penampung urinnya ya, siapa tahu pada kondisi yang tidak baik atau tidak bagus. Kemudian hamil yang tidak berkembang atau chemical pregnancy. Kemudian selanjutnya ada tumor, ada hamil anggur, pada pria juga bisa terjadi ya. Tes HCG positif ini pada pria, ini merupakan petanda adanya kanker testis ya. Jadi kalau dia misalnya kanker testis, ini juga memproduksi HCG. Selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan HCG. Yang pertama, metode imunokromatografi strip. Nah, ini tujuannya untuk apa nih? Untuk mendeteksi adanya hormon HCG pada sampel urin. Prinsipnya, urin yang mengandung hormon HCG bereaksi dengan anti-HCG pada bantalan reagen pada strip yang akan menghasilkan warna pada garis tes. Alat dan bahannya yaitu yang pertama cup urin, kemudian ada HCG strip, ada sampel urin dan juga tabung tabung. Prosedurnya, pertama siapkan sampel urin, kemudian pipet kurang lebih 100 mikro dan masukkan ke dalam tabung. Yang kedua, celupkan strip dalam urin sampai urin mengalir pada bantalan batas sampel dan tunggu kira-kira 3 menit. Lalu baca hasil. Interpretasi hasilnya, apabila hasil positif, jika muncul strip garis pada tes dan kontrol, yaitu muncul 2 garis, maka dia positif. Kemudian hasil negatif, jika muncul garis pada kontrol, 1 garis saja, berarti hasilnya negatif. Tapi hasil invalid, ada juga hasil invalid nih, jika tidak muncul garis di kontrol atau garis di bagian tes. Kemungkinan stripnya ini mungkin rusak. Nilai rujukan untuk pemeriksaan HCG yaitu negatif. Berikut adalah gambar hasil dari pemeriksaan HCG metode imunokromatografi. Hasil positif sekaligus contoh hasil negatif. Berikutnya yang kedua yaitu metode latex aglutinasi. Tujuannya untuk mendeteksi adanya hormon HCG pada sampel urin. Prinsipnya HCG yang terdapat di dalam urin bereaksi dengan anti-HCG yang terikat pada partikel latex. Reaksi ini menunjukkan adanya aglutinasi pada partikel latex. Alat dan bahannya yang dipersiapkan, yang pertama ada pipet tetes, kemudian slide aglutinasi dengan latar belakang warna hitam, batang pengaduk, reagen latex, kontrol positif, dan juga kontrol negatif. Prosedur kerjanya yang pertama, pipet masing-masing 1 tetes sampel urin, kemudian reagen kontrol positif dan kontrol negatif ke dalam 3 lingkaran pada dalam slide-nya. Kemudian di masing-masing slide tambahkan masing-masing 1 tetes reagen latex HCG. Homogenkan menggunakan batang pengaduk lalu goyangkan kurang lebih 1 sampai di slide 1 sampai slide kedua. Amati terjadinya aglutinasi. Interpretasi hasil pada metode aglutinasi ini, yang pertama apabila hasil positif, terjadi hasil positif,
apabila terjadi aglutinasi. Aglutinasi seperti pada contoh di kontrol positif. Kemudian yang kedua hasil negatif nih apabila tidak terjadi aglutinasi. Tidak terjadi aglutinasi seperti di contoh kontrol yang negatif. Kemudian jika pada kontrol positif tidak terjadi aglutinasi, nah kemungkinan ini yang ketiga ini reagennya rusak. Kemudian yang keempat, jika pada kontrol negatif terjadi aglutinasi, kemungkinan reagennya terkontaminasi. Nilai rujukannya pemeriksaan HCG adalah negatif. Berikut adalah gambar hasil dari pemeriksaan HCG menggunakan metode aglutinasi. Nah, ini ada gambar yang dengan hasil positif terjadi aglutinasi dan yang gambar kedua adalah negatif tidak terjadi aglutinasi. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.